Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Dewan Juri yang terhormat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Acegaf dari SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai tim afirmasi sebagai pembicara pertama, dan kami akan membahas mengenai emosi, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum saya memulai perdebatan lebih jauh lagi, izinkan saya menyampaikan definisi dari apatis dan politik terlebih dahulu. Jadi, apatis adalah salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Orang yang berperilaku apatis cenderung tidak peduli dengan kondisi sekitarnya. Apatis berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos, yang artinya emosi atau gairah. Sebab, terjadinya sikap apatis adalah kurangnya perasaan emosi dan gairah dalam suatu hal, seperti salah satunya di bidang politik. Politik sendiri adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan kekuasaan, khususnya dalam negara. Apatis politik sudah ada sejak dulu, namun kita baru dibahas ketika masa reformasi dimulai. Hingga kini, apatisme politik tetap menjadi hal yang layak untuk dibahas. Apatis terhadap politik atau biasa yang kita kenal sebagai gejala adem ayem masyarakat yang tidak peduli dalam politik. Salah satu penyebab utama terjadinya apatis politik dalam lingkungan masyarakat yaitu tidak terselesaikannya berbagai kasus yang pernah mendapat perhatian dan sorotan publik. Misalnya kasus terbunuhnya Munir meski sudah 19 tahun berlalu, namun hingga kini kasus tersebut masih menyisakan tanda tanya besar dalam lingkungan masyarakat. Sebab alasan mengapa Munir dibunuh dan siapa dalam pembunuhnya masih belum terungkap. Penyebab dampak dari apatis terhadap politik ini, ya, dalam konteks Indonesia, apatis politik dapat mengakibatkan terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi seperti pemberdayaan peranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat atau DPR, serta penciptaan good government dan pemberantasan korupsi, penguatan kultur politik demokratik, civic kultur budaya kewarganegaraan. Jika agenda-agenda ini terlantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi di Indonesia, di negeri ini tidak bakal pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah keracunan, anomali, dan kekisruhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lain. Pada sisi lain, di tengah wabah aparatisme politik, bakal selalu ada orang yang sampai pada puncak frustasinya dan akhirnya mengambil jalan sendiri. Apalagi yang paling kita khawatirkan, yang paling dikhawatirkan adalah saat ini apabila sikap apatis terjadi di kalangan anak muda. Padahal, anak muda sebagai cikal bakal penerus bangsa, anak muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa. Para kaum muda ini diharapkan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Namun bagaimana jika generasi milenial ini malah menjadi apatis terhadap politik? Contohnya saja, masih banyak generasi muda yang acuh tak acuh dalam politik dengan memutuskan untuk golput. Seperti dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan presiden, padahal umur mereka sudah tetap atau sudah bisa untuk ikut memilih gitu. Tetapi mereka lebih memilih untuk melakukan golput. Hal ini berarti mereka enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Padahal salah satu suara saja dapat menentukan nasib bangsa ke depannya. Hal itu terjadi karena kaum muda masih menilai politik itu rebutan kekuasaan, urusan orang tua, korupsi dan janji-janji politik. Sehingga ia enggan masuk ke dunia politik dan menjadi apatis dalam politik. Dan apalagi akan memasuki tahun-tahun politik. Nah, dari peristiwa tersebut akan menimbulkan beberapa dampak seperti ketakutan muncul konsekuensi negatif dan dari aktivitas politik berupa ancaman dan aktivitas politik untuk kehidupannya. Yang kedua, munculnya anggapan ketika orang-orang berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang tidak berguna alias sia-sia. Hal ini dikarenakan berpartisipasi dalam politik tidak akan memberikan dampak atau keuntungan pada proses politik. Yang ketiga yaitu tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini dikarenakan politik bukanlah hal yang harus ditekuni, sehingga kita lebih baik melakukan kegiatan lain. Selain dari kegiatan faktor tersebut,
kita juga dapat pemuda-pemuda ini nantinya akan memberikan para pejabat atau pemerintah untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih parah lagi. Jika kita sebagai masyarakat atau pemuda saja melakukan kegiatan atau kita bersikap apatis politik, maka pemerintah yang tadinya melakukan kejahatan seperti tindakan korupsi kecil-kecilan, jika kita tidak ada teguran sedikit saja kepada pemerintah, akan jadikan pemerintah itu terus-terusan melakukan kegiatan korupsi. Sebaliknya, jika kita melakukan kita menanggapi sebuah permasalahan di bidang politik, siapa tahu itu akan menjadi teguran dan akan menjadikan pemerintah itu lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana kalau misalkan anak-anak muda tidak menegur atau melakukan kegiatan penilaian terhadap suatu kepala daerah? Nah, contoh lebih kecil lagi, kita dapat menilai suatu pemerintahan dari kepala daerah dulu, yaitu yang lebih kecil di lingkungan masyarakat kita. Bagaimana kinerjanya, bagaimana selama beberapa tahun ini dia menjabat, apakah ada kesalahan-kesalahan. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu, kita dapat menyuarakannya atau kita dapat memberitahunya kepada masyarakat lain dengan menggunakan pemanfaatan media sosial, ataupun kita dapat dengan beberapa organisasi lain yang nantinya pendapat tersebut akan disampaikan kepada kepala daerah tersebut, yang mungkin saja nanti kepala daerah tersebut bisa memperbaikinya dan bisa lebih mengembangkan lagi prestasinya untuk mengembangkan negara. Nah, ternyata sikap apatis politik ini dapat dicegah dengan cara yang pertama, yaitu dorong diri sendiri untuk bergaul ke lingkungan masyarakat. Jangan kita mengunci diri dari lingkungan masyarakat. Yang kedua, lakukan hal-hal yang disukai. Yang ketiga, mengadakan pendidikan politik dan memberikan ruang untuk terlibat langsung, serta kita ikut dalam organisasi masyarakat. Nah, untuk itu saya sekali lagi menyetujui bahwa mosi ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral, karena satu suara saja bisa menghidupkan bangsa ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.